Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM 2020-41026. Saya berasal dari sebuah Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi mengatasi diskriminasi dan kriminalitas di perkotaan. Sebelum saya menjelaskan solusi diskriminasi dan kriminalitas di perkotaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan diskriminasi dan kriminalitas. Diskriminasi adalah perilaku menolak, membedakan, atau membatasi perlakuan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut-atribut yang khas seperti ras, warna kulit, bentuk fisik tubuh, jenis kelamin, kesukubangsaan, agama, dan kelas sosial, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan seseorang atau suatu kelompok tersebut untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau kejahatan. Secara yuridis, kriminalitas atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral, kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya asosial, dan melanggar hukum serta undang-undang. Nah, bagaimana solusi diskriminasi dan kriminalitas di perkotaan? Sekarang banyak kita lihat perilaku-perilaku diskriminasi dan kriminalitas yang terjadi di perkotaan, salah satunya seperti pembunuhan, pelecehan seksual, atau perampokan. Pokoknya banyak yang terjadi sekarang. Bagaimana solusi mengatasinya? Solusi untuk mengatasi diskriminasi yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi lebih luas agar kita dapat memiliki sifat terbuka. Yang kedua, dapat menerima segala macam bentuk perbedaan, baik dalam perbedaan ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, saling berprasangka jelek, saling mencari-cari kejelekan orang lain, dan saling mengunjing. Nah, selanjutnya saya akan membahas solusi mengatasi kriminalitas. Yang pertama, tindakan tegas dari aparat hukum. Salah satu upaya untuk menekankan tindakan kriminalitas adalah dengan cara membuat pelaku menjadi jera. Formula yang tepat adalah dengan cara memberikan hukum yang tegas. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan hukum dari aparat hukum. Tentunya Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu sudah berlandaskan dan didasarkan pada hukum. Yang kedua, tidak ada tembang pilih. Tembang pilih yang dimaksud adalah kondisi di mana hukum tidak berlaku sama rata kepada setiap orang. Sebagaimana contohnya kejahatan kerah putih. Mereka memiliki jabatan serta uang cenderung kebal hukum. Inilah yang kemudian munculnya stigma hukum di Indonesia seperti runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Bahkan juga banyak yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan adanya pekerjaan, maka setiap orang akan bisa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang memiliki penghasilan tetap pasti tidak akan memiliki pemikiran untuk melakukan tindak kejahatan hanya demi uang. Yang keempat, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkatan ekonomi. Sering kita menyadari atau sering kita menyaksikan bagaimana seseorang berlaku kepada orang yang dianggap kaya dan dianggap tidak memiliki perekonomian yang layak. Selain itu, terkadang mereka yang merasa mampu dan kaya cenderung menyepelekan kelompok yang lemah. Inilah yang kemudian dapat memicu tindakan kriminalitas. Yang kelima, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Masyarakat Indonesia juga harus menyadari bahwa nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat merupakan bagian dari tradisi dan budaya. Tentunya hal ini merupakan alarm bagi kita untuk dapat membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang jahat. Yang keenam, jangan mudah terpancing emosi. Banyak tindakan kriminal sekarang yang dipicu karena emosi yang berlebihan. Oleh sebab itu, karena salah satu cara mencegah kriminalitas adalah dengan cara jangan mudah terpancing emosi atau kemarahan.
Sebab emosi dan marah dapat membuat orang menjadi kelap dan gelap mata. Dalam keadaan spontan, di mana emosi ini tidak terkendali, maka seseorang dapat melakukan tindak kriminalitas. Oleh sebab itu, jangan mudah marah dan terpancing emosi, sebab keadaan akan memburuk ketika Anda hanya mengedepankan kemarahan dan emosi. Dan solusi yang terakhir adalah menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Masalah kriminalitas bukan sekedar problem yang sederhana sebagai pelanggaran jenis-jenis hak asasi manusia. Namun, hal ini merupakan problem kompleks, di mana untuk mencegahnya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini, masyarakat dan aparat perlu membentuk kerjasama yang solid dalam upaya pencegahan preventif. Dengan demikian, angka-angka peningkatan kriminalitas dapat ditekan. Itulah solusi untuk mengatasi diskriminasi dan kriminalitas di perkotaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.